Salah satu fitur yang dimiliki oleh Ruijiri ini adalah Captive Portal, yang mana dengan adanya Captive Portal ini kita bisa membuat halaman login page ya. Kemudian nanti user bisa login menggunakan account atau bisa menggunakan voucher. Di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai memberikan batasan-batasan terhadap user yang login menggunakan voucher. Jadi batasan-batasan yang bisa kita berikan, misalnya nanti si user bisa kita berikan informasi validity-nya sampai kapan, durasinya berapa lama, kemudian bandwidth upload downloadnya berapa, dan juga kuotanya berapa. Menarik bukan? Jadi teman-teman bisa tonton terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fitur Captive Portal di perangkat Ruijiri ini. Yang mana cara konfigurasinya pun sangat mudah. Kita tidak perlu membutuhkan laptop, untuk konfigurasinya menggunakan handphone pun juga sudah cukup. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam mengenai fitur Captive Portal ini. Jadi di dalam Captive Portal terdapat fitur yang namanya User Group. Yang mana fitur User Group ini kita bisa memberikan batasan terhadap user-user yang akan terkoneksi melalui Captive Portal tersebut. Jadi kita bisa berikan misalnya batasannya itu kuotanya berapa Mbps, 100 MB, 1 GB atau yang lainnya. Kemudian untuk batasan kecepatannya 1 MB, 2 MB atau seterusnya. Dan juga untuk validity-nya seberapa lama. Jadi untuk konfigurasinya pun cukup mudah, untuk topologinya juga masih sama seperti di video-video sebelumnya. Untuk topologinya jadi di sini kita punya router gateway EG105G V3. Kemudian untuk switch-nya di sini kita menggunakan ES210 GSP. Kemudian untuk access point-nya kita menggunakan seri RAP62, ada 2 piece. Jadi untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi pertama-tama nih bagi teman-teman pastikan untuk perangkat-perangkat yang digunakan sudah terkoneksi ke akun cloud Ruijiri Anda masing-masing. Kemudian jika sudah, kita bisa lihat untuk perangkat-perangkatnya statusnya sudah online seperti yang ada di tempat saya ini. Kemudian untuk konfigurasi seperti Captive Portal itu sudah saya lakukan. Jadi di dalam menu out dan account, Captive Portal sudah saya aktifkan dan sudah saya terapkan di VLAN 160 ya. Kemudian di sini untuk account sudah ada beberapa voucher ya yang sudah saya buat sebelumnya. Tetapi untuk voucher ini saat ini menggunakan yang namanya user groupnya itu adalah hotel. Yang mana kalau Anda sudah melihat video kami sebelumnya, user hotel ini aksesnya itu adalah full akses. Nah, jika kita ingin memberikan batasan ya, kita bisa lakukan di dalam menu user group ini. Jadi di dalam menu user group kita bisa buat grup baru dengan kebijakan baru. Misalnya seperti ini. Speednya ya, misalnya speednya 2 Mbps, kemudian kuota 100 MB, kemudian dia bisa dipakai berapa lama misalnya seperti ini. Jadi di sini ada informasi harga bisa kita isikan misalnya berapa. Kemudian ada concurrent device, jadi concurrent device ini kita bisa tentukan untuk satu voucher itu bisa digunakan oleh berapa perangkat. Kita coba pakai satu aja. Kemudian ada yang namanya period, jadi period ini kita bisa tentukan si akun ini dia bisa digunakan itu berapa lama. Jadi misalnya kita gunakan sesuai judulnya ya, 1 hari. Kemudian untuk kuota, jadi kuotanya karena tadi informasi di atas adalah kuotanya 100 MB, jadi kita bisa isikan kuotanya misalnya ya 100 MB. Kemudian untuk upload downloadnya kita juga bisa tentukan di sini. Seperti ini, kemudian kita bisa oke.
Jadi parameter-parameter yang ada di user group sebenarnya nanti Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Setelah kita membuat user group seperti ini, maka langkah selanjutnya kita bisa klik voucher. Kita bisa klik voucher, kemudian kita tambahkan lagi voucher baru di sini karena voucher yang sudah saya buat sebelumnya kan ini dia menggunakan grupnya adalah hotel yang full access. Kita bisa tambahkan baru di sini misalnya jumlahnya bebas, mau 5, mau 10, tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian yang paling penting di sini adalah user group. Jadi kita tentukan untuk voucher yang sudah kita buat, ini nanti akan menggunakan policy yang mana, kebijakannya yang mana, atau grupnya yang mana. Jadi grupnya itu adalah yang 2 Mbps dengan kuota 100 MB dan bisa digunakan dalam 1 hari. Kita bisa klik OK. Kemudian di sini sudah terbuat ya untuk voucher yang barusan kita buat dengan grup 2 Mbps kuota 100 MB dan bisa digunakan selama 1 hari. Setelah kita berhasil membuat voucher dengan user group yang sudah kita tentukan tadi, selanjutnya kita akan coba melakukan pengujian. Jadi di sini untuk pengujian saya akan menggunakan perangkat and device handphone ya. Kemudian untuk perangkat yang saya gunakan ini sudah saya hubungkan ke WiFi tamu di sini teman-teman. Kemudian terdapat informasi require authorization, kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa coba login menggunakan voucher yang tadi sudah kita buat. Kita coba inputkan. Oke, kita sudah berhasil terkoneksi ya ke WiFi tamu dengan voucher tadi. Kemudian kalau di sini kita coba test speed ya. Test speed apakah mencapai di kecepatan 2 Mbps untuk upload dan downloadnya. Jadi kan tadi di user group kita buat 3 ya untuk speednya upload download 2 Mbps, kuotanya 100 MB dan juga bisa digunakan dalam waktu 1 hari. Jadi nanti yang tercapai yang mana dulu, nah nanti dia semisal sudah expired ya akun ini atau voucher ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi misalnya 100 Mbps-nya udah dipakai, ya udah nggak bisa dipakai lagi. Ataupun mungkin dalam waktu 1 hari ini sudah dipakai dan hari besoknya akan menggunakan voucher yang sama, ya nanti juga sudah tidak bisa digunakan lagi untuk vouchernya. Kemudian di sini kita coba tes speed. Speednya ya sesuai dengan yang sudah kita atur tadi ya. Untuk uploadnya 2 Mbps, downloadnya juga 2 Mbps. Jadi seperti itu tadi teman-teman cara untuk memberikan batasan atau pelisai terhadap voucher yang sudah kita buat atau yang sudah kita generate. Jadi cara config-nya cukup mudah, cukup simple. Tinggal klik-klik saja maka sudah selesai dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian bagi teman-teman nih yang berminat untuk perangkat-perangkat ROIGI seperti yang saya gunakan, ada router, ada switch, dan access point, teman-teman bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian video tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan silakan share supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.